Halo teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil review dari artikel yang telah saya baca. Di mana artikel yang saya review kali ini adalah terkait comparison of split window algorithm for retrieving measurement of sea surface temperature from modis data in Maryland coastal water. Jadi secara umum artikel ini akan membahas terkait beberapa metode split window atau algoritma split window terkait pemantauan surface temperature, terutama di wilayah pesisir. Jadi secara latar belakang, penelitian ini melihat bagaimana si surface temperature itu sangat memiliki pengaruh penting, terutama pada ekosistem pesisir dan terkait aquaculture, dan juga sangat berpengaruh terkait proses menganalisa dinamika perairan pesisir dan laut. Nah, SST ini di masa sekarang banyak diperoleh dari data citra satelit, salah satunya adalah MODIS, di mana secara cakupan cukup luas dan sangat efisien dalam pengolahan dan periode waktu pendapatan datanya. Namun permasalahan utama dari pemanfaatan data citra satelit itu adalah terkait akurasi, terutama di wilayah-wilayah pesisir yang rendah. Jadi secara spesifik di wilayah tertentu mungkin errornya akan sangat tinggi ketika kita hanya menggunakan data SST umum yang dikeluarkan oleh citra tersebut, di mana error biasnya bisa mencapai kurang lebih 6 derajat Celcius, dan itu sangat tinggi untuk data spesifik yang kita butuhkan. Secara umum penyebab errornya itu adalah terkait dengan water vapor di atmosfer, lalu terkait dengan sea surface emissivity, lalu ada terkait dengan kondisi salinitas dan kekeruhan di wilayah pesisir tersebut, dan terkait pixel antara darat dan lautan. Nah, dari algoritma global yang ada sekarang, terutama terkait algoritma SST global itu masih belum cukup untuk memantau kondisi wilayah pesisir utamanya. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan algoritma split window, beberapa algoritma, untuk menentukan metode mana yang paling akurat untuk di lokasi penelitian yang ditulis pada paper ini. Di mana lokasi penelitian ini berfokus pada 3 wilayah perairan pesisir di Italia, ditunjukkan dengan pada gambar A ini, dari warna merah, hijau, dan biru kehijauan ini secara berurutan. Itu adalah di perairan Teluk Manfredonia di gambar merah, lalu Teluk Taranto di kotak warna hijau, dan area sekitar Laguna Lesina di warna biru kehijauan ini. Nah, ini di gambar B dan C ini adalah kondisi sampling di area penelitian di sekitar Teluk Manfredonia, lalu gambar B di wilayah Teluk Taranto, dan di gambar F dan G itu di wilayah dekat Laguna Lesina. Jadi di gambar pertama ini ada lokasi samplingnya, ini adalah bentuk morfologinya di masing-masing lokasi penelitian. Nah, data yang digunakan itu adalah data dari citra satelit MODIS, terutama pada band thermalnya untuk data citranya, lalu ada data lapangan atau data in situ berupa SST skin, suhu permukaan laut aktual di masing-masing lokasi, dan juga terkait dengan salinitas dan SPM atau kekeruhan. Nah, parameter tambahan yang diambil itu adalah water vapor dari citra MODIS, lalu ada sea surface emissivity dari hasil perhitungan berdasarkan data lapangan yang sudah diambil, itu dicari emissivity-nya, lalu sudut pengamatan satelit. Nah, ini pada tabel 1 adalah terkait dengan tanggal dan waktu mulai lintasan atau overpass MODIS yang diakuisisi.
di setiap lokasi penelitian. Itu misalnya di lokasi coastal water of the Manfredonia Gulf itu dari tanggal 8 bulan Agustus 2011, tanggal 9, 12, dan 24. Nah, ini adalah jam-jam lintasannya, dan ini adalah nilai-nilai datanya. Dan itu dan di bawahnya itu adalah data dari setiap lokasi penelitian. Nah, untuk model atau algoritma split window yang digunakan itu yang pertama ada model dasar. Ini hanya menggunakan atau perhitungan SST hanya menggunakan band thermal yang ada di MODIS. Ini adalah terkait fungsi untuk mengestimasi suhu permukaan laut secara global, lalu untuk mengoreksi efek atmosfer dari perbedaan kanal thermal. Lalu yang kedua ada model dengan water vapor. Jadi tambahan dari algoritma ini adalah dengan memasukkan terkait pengaruh water vapor atau penguapan air di atmosfernya. Lalu yang ketiga ini adalah model dengan emissivity. Jadi modelnya hampir mirip, cuman ditambahkan dengan emissivity. Jadi fungsinya ini adalah untuk memperhitungkan sifat permukaan laut serta mengurangi error akibat salinitas dan kekeruhan di wilayah tersebut. Nah, setelah dilakukan perhitungan algoritma, kemudian akan dilakukan evaluasi untuk melihat tingkat akurasi dari setiap model split window, di mana evaluasi yang digunakan itu ada RMSD untuk melihat rata-rata errornya, lalu ada bias dan standar deviasi. Nah, secara umum ini adalah gambar alur proses dari penelitian yang dilakukan, mulai dari pengumpulan data, perhitungan dari water vapor dan surface emissivity, lalu perhitungan dari setiap algoritma split window yang digunakan, lalu membandingkannya dengan data lapangan dengan menggunakan beberapa metode evaluasi yang sudah disebutkan sebelumnya untuk melihat algoritma yang terbaik untuk di lokasi penelitian. Nah, untuk hasilnya, dari penelitian ini menunjukkan variasi akurasi yang cukup signifikan yang ditunjukkan oleh masing-masing nilai RMSD, maksimum bias, dan standar deviasinya. Nah, untuk algoritma terbaik, memang algoritma yang mengkombinasikan land surface temperature dua terutama, di mana nilai RMSD-nya itu terkecil atau terendah, sehingga nilai errornya itu digambarkan atau menampakkan nilai terendah, yaitu hanya sebesar 0,48 Kelvin satuannya, dengan maksimum biasnya itu di minus 3,45 dan standar deviasi 0,41. Jadi untuk algoritma LST ini secara umum menunjukkan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan SST global. LST1 juga menunjukkan performa yang cukup baik, di mana nilai errornya rendah dan maksimum biasnya juga rendah. Nah, tanda minus dan positif pada nilai maksimum bias ini menunjukkan ke arah mana dia over atau underestimate-nya. Jadi ketika dia minus biasanya dia ketika minus biasanya dia underestimate. Jadi biasanya hasilnya itu lebih besar dibandingkan data real di lapangan. Nah, penyebab utama dari perbedaan akurasi ini tentunya dari beberapa hal, terutama dari water vapor dan emissivity, terutama di wilayah pesisir. Nah, untuk para algoritma SST global cenderungnya memang mengabaikan faktor-faktor spesifik seperti water vapor dan emissivity, sehingga parameter atau algoritma global itu belum mampu untuk menggambarkan kondisi di wilayah yang spesifik, terutama wilayah-wilayah pesisir. Nah, kondisi wilayah pesisir yang dinamis
Ini akan tentunya berdampak terutama terkait dengan variasi salinitas, kekeruhan, dan pengaruh daratan atau mix pikselnya, ini tentunya akan menyebabkan error lebih besar jika model yang digunakan tidak spesifik di suatu wilayah. Nah, ini kebetulan modelnya digunakan di Italia dan menghasilkan LSD yang terbagus dari persamaan Sobrimo et al. Tapi ketika kita gunakan di wilayah pesisir lain, misalnya wilayah tropis, belum tentu ini yang terbaik. Nah, dari hasil ini, apa implikasi yang didapat adalah terkait dengan algoritma global itu belum cukup optimal untuk mengestimasi atau menghitung nilai SST di wilayah pesisir pada umumnya. Lalu pendekatan berbasis LST atau dengan melibatkan data land surface temperatur ini lebih adaptif terhadap variasi lingkungan. Dan kembali lagi tentunya spesifik di wilayah pesisir karena wilayah pesisir itu berbatasan langsung dengan daratan. Nah, kesimpulan umum dari penelitian ini yang pertama itu pengukuran SST dari citra modis dibandingkan dengan data SST skin in situ itu menunjukkan adanya perbedaan akurasi dari setiap algoritma yang digunakan. Nah, algoritma LST atau Land Surface Temperature atau algoritma perhitungan yang melibatkan LST itu terbukti lebih akurat dalam mengestimasi SST di wilayah pesisir, terutama di wilayah lokasi penelitian dibandingkan algoritma SST secara global karena SST global itu mengabaikan kondisi-kondisi spesifik di wilayah tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya, algoritma terbaik itu adalah model SST, LST yang mempertimbangkan water vapor dan emissivity sehingga mampu meminimalisir error yang ditimbulkan. Selanjutnya, algoritma SST global kurang optimal karena tadi tidak mempertimbangkan kompleksitas dari setiap wilayah, terutama di wilayah pesisir. Nah, untuk kesimpulan utamanya, pendekatan split window berbasis LST ini lebih efektif untuk mengestimasi SST di wilayah pesisir. Nah, saran yang disarankan dalam penelitian ini perlu dikembangkan model yang lebih spesifik dan mempertimbangkan variasi dari water vapor dan sea surface emissivity untuk meningkatkan akurasi. Nah, untuk kesimpulan hasil review, kelebihan penelitian ini yang pertama menggunakan data in situ sebagai validasi sehingga hasilnya lebih akurat. Yang kedua, penelitian ini juga membandingkan banyak algoritma dengan menggunakan SST dan LST secara komprehensif. Lalu selanjutnya, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor penting yaitu water vapor dan emissivity. Temuan penting lainnya dari penelitian ini adalah algoritma LST lebih unggul dibandingkan SST global. Lalu temuan lainnya juga variabel lingkungan pesisir sangat mempengaruhi dari tingkat akurasi model perhitungan SST di wilayah perairan terutama di pesisir. Nah, keterbatasan penelitian ini hanya berfokus pada wilayah pesisir di Italia. Data temporal juga tergolong singkat dan data ini atau data yang digunakan memiliki ketergantungan pada kondisi cuaca. Jadi harus clear sky untuk modisnya. Lalu dari analisis penulisan, model belum diuji di wilayah tropis seperti di Indonesia dan wilayah tropis lainnya. Lalu variabilitas pesisir tropis kemungkinan lebih kompleks dibandingkan dengan negara-negara di wilayah Eropa, terutama di wilayah Italia yang menjadi lokasi penelitian. Lalu perlu diintegrasi parameter tambahan seperti arus misalnya dan kedalaman dari perairan tersebut. Nah, implikasi penelitian yang pertama itu penting mengembangkan algoritma khusus di wilayah pesisir dan penelitian ini atau topik ini relevan diaplikasikan terutama untuk melakukan monitoring lingkungan pesisir dan laut serta terkait dengan budidaya aquaculture. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam hasil review ini.
Saya ucapkan terima kasih.